Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Dzit-tauli la ilaha illa huwa ilayyal masir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Ya ayyuhan nas, tubu ilallah. Fa inni atubu ilaihi fil yawm mi'ata marrah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat isya, tarawih dan witir Masjid Jami' Asy-Syarif rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kewajiban kita salat isya. Insyaallah akan kita lanjut dengan salat tarawih dan witir. Mudah-mudahan ibadah kita, salat kita, puasa kita dan yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kultum malam hari ini Al-Fakir mendapatkan tema yaitu tentang taubat. Di dalam bukunya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau menulis dalam muqaddimah bukunya, At-Taubah ahammu qawaidil Islam wa hiya awwalu maqamati saliki tariqil akhirah. Jadi taubat itu adalah pilar paling utama dan paling pertama di dalam agama Islam ini. Taubat itu adalah the first grade, awal di mana seseorang itu ketika ingin memasuki dunia akhirat. Ya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kalau orang yang berfokus kepada akhirat, maka beliau akan memulai dirinya dengan taubat. Orang yang kalau sudah melekat dalam dirinya dunia itu, maka taubat bisa jadi menjadi salah satu kosakata mungkin tidak ada di dalam pikiran dan hatinya. Karena yang dipikirkan adalah bagaimana dia meraih kehidupan dunia itu semaunya dia. Masa bodoh, dia melakukan kecurangan bodoh amat. Dia melakukan kezaliman bodoh amat. Dia melakukan kefasikan, kebohongan dan seterusnya. Gak dipeduliin tuh. Kenapa? Karena dia gak berpikir tentang akhiratnya. Tapi kalau orang yang beriman, orang Islam itu, maka taubat adalah awal supaya mereka memasuki kehidupan akhirat yang kekal dan bahagia itu. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Taubat itu artinya adalah ar-ruju', kembali. Bahasa kembali karena memang kita berasal dari Allah dalam kondisi suci. Lahir ke dunia kita dengan segala macam problema dan lingkungan yang kita hadapi, dikit-dikit tuh kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita, kezaliman kita, kefasikan kita, kemunafikan kita membikin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, sebagai pencipta kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya. Ini yang kita sebut dengan taubat. Jadi taubat adalah ar-ruju' ilallah minal ma'siyat ila ta'at. Kembali kita kepada Allah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatannya kembali sebagaimana fitrah kita. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Syarat taubat itu menurut Imam Al-Qurazi yang pertama adalah al-istighfar bil lisan. Jadi kita memperbanyak istighfar dengan lisan kita nih. Ulama mengajarkan kita di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak doa-doa, yaitu asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita diajarin di 10 terakhir itu salah satunya adalah dengan memperbanyak zikir dan bacaan-bacaan ini. Yang kedua adalah al-iqla' bil abdan. Jadi maksiat dosa yang kita pernah kerjakan itu syaratnya kita taubat adalah al-iqla'. Kita harus menjauhinya lagi dari fisik kita ini. Jauhkan fisik kita, jauhkan badan kita dari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Yang ketiga adalah izharu tarkil aud bil janan. Jadi hati kita berkomitmen supaya kita enggak ngulangin dosa kita itu lagi. Dan yang keempat adalah wa muhajaratu sa'il khallan,
Nah ini dalam mendefinisikan atau memberikan syarat taubat itu ulama ini banyak berbeda pendapat. Salah satu menurut Imam Al-Qurazi itu adalah muhajaratu sayyi'il khallan atau sayyi'il ikhwan. Kita disuruh, diminta untuk menjauhi teman-teman kita yang mempengaruhi kita lagi untuk melakukan dosa itu. Ini kalau di lingkungan kita Pak, di circle kita yang pertama, di ring pertama, di tempat kerja misalnya, atau bahkan di lingkungan rumah kita, lingkungan yang mengajak kepada kemaksiatan, maka betul-betul sulit kalau orang yang tobat itu. Maka kata Imam Al-Qurazi, maka kita disuruh menghindari circle atau ring yang pertama supaya kita nggak ikut lagi tuh. Dan ini sulit. Tapi kalau menurut beberapa ulama, kalau nggak bisa, maka harus kita kuatkan. Misalnya seperti taubatnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu ketika dia belum menjadi muslim, belum mendapatkan hidayah Islam, dia berkeinginan untuk membunuh banyak umat Islam. Dan itu dia lakukan ketika di perang yang pertama itu, perang Badar. Tapi begitu mendapatkan hidayah, dia bertobat, dia tetap ingin melakukan pembunuhan, tapi justru kepada umat orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Jadi nggak mesti harus meninggalkan tempatnya. Yang penting kuatkan komitmen kita ketika kita sudah bertaubat untuk memberikan pengaruh yang positif di lingkungan atau di ring pertama kita berada itu. Atau juga misalnya taubatnya Wahsy yang membunuh pamannya Rasulullah Hamzah ketika di perang Uhud itu. Wahsy itu ketika masuk Islam bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya telah membunuh orang yang paling engkau sayangi yaitu Hamzah pamanmu. Tapi setelah saya ingin masuk Islam, izinkan saya untuk membunuh orang yang paling engkau benci ya Rasulullah." Siapa itu? Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Dan begitu dibunuh oleh Wahsy ini, maka dia sudah sangat berbahagia karena bisa melaksanakan taubatnya dengan sebaik-baiknya. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kalau menurut Imam Ali ini agak lebih berat lagi Pak. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu mengatakan salah satu kita disebut bertobat itu adalah walil faraid al-i'adah. Jadi kewajiban-kewajiban yang kita tinggal tuh gara-gara kita belum taubat tuh diseurang lagi tuh Pak tuh. Kita ketika lagi belum taubat, lagi masih bermaksiat, itu sholat kita tinggal, puasa kita nggak kerjain tuh, zakat kita nggak bayar. Begitu kita taubat, menurut Imam Ali ini harus kita ulang tuh. Termasuk yang murtad tuh. Dari sisi fikihnya Imam Syafi'i, orang yang murtad misalnya pertama Islam, kemudian dia pindah ke agama yang lain. Begitu dia masuk Islam harus bayar kewajiban-kewajibannya lagi tuh. Dia murtad 3 tahun nggak melaksanakan sholat selama 3 tahun, nggak melaksanakan puasa selama 3 kali misalnya. Maka ketika dia masuk Islam harus bayar tuh. Kalau dia berpikir berat, mana lebih berat kalau misalnya kita mati dengan tidak membawa agama ini, dengan tidak membawa iman dan akan masuk ke dalam neraka. Mana lebih berat ketimbang kita berkomitmen untuk mengulangi atau membayar kewajiban-kewajiban yang pernah kita kerjakan. Masih menurut Imam Ali itu. Jadi ketika orang bertobat itu salah satu syaratnya adalah raddul mazalim. Mengembalikan sesuatu atau hak-haknya orang yang kita zolimi itu, hadirin yang sekalian. Sebelum kita pulangi itu taubat kita tuh belum diampuni Allah Subhanahu wa taala. Misal Pak, orang korupsi ya. Duit negara, duit bangsa ini diambil, dipakai, digunakan. Terus apakah cukup dengan kita beristighfar? Enggak cukup Pak. Apalagi yang pakai ratusan triliun tuh. 271 triliun dipakai sama dia. Terus cukup untuk menebus dosa-dosanya dengan hanya membayar istighfar. Wah, kita rame-rame kayaknya korupsi deh. Kalau misalnya caranya seperti itu bisa terhapus dosa kita itu. Harus dipulangin uangnya. Atau kezoliman yang telah pernah kita lakukan, apapun itu bentuknya, baik yang sifatnya benda ataupun non benda itu harus kita kembalikan. Ini dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, salah satu programnya adalah mengembalikan hak-hak orang yang dizolimi pada masa kekhalifahan sebelumnya itu. Orang yang tanahnya diambil, orang yang hartanya diambil. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, yang cuma menjabat sebanyak 3,5 tahun, tapi masyarakat sudah mencapai kedamaian dan kemakmurannya, itu dikembalikan lagi hak-haknya itu kepada masyarakat yang pernah dizolimi oleh pemerintahan atau kekhilafahan sebelumnya. Syaratnya taubat.
Dan yang terakhir menurut Imam Ali, yaitu syaratnya lagi adalah istihlalul khusum. Jadi orang-orang yang pernah bertikai, orang-orang yang pernah ribut dengannya, dia harus minta maaf dan meminta kehalalannya supaya tidak ada dosa di antara mereka. Hadirin sekalian rahimakumullah. Ini Rasulullah di dalam sehari itu Pak melaksanakan taubat itu sampai 100 kali itu. Padahal sudah dijamin masuk surga kita tahu. 100 kali beliau melaksanakan taubat. Ini artinya apa hadirin jamaah sekalian? Rasulullah ketika mengucapkan istighfar atau melakukan taubat sebanyak itu dalam sehari, ini berarti maknanya mindset kita ketika kita melaksanakan dosa itu, jangan berpikir bahwa dosa itu hanya sebatas yang kita tahu tuh. Melawan orang tua, mohon maaf, berzina, kemudian minum minuman keras dan seterusnya, itu bagian dari dosa. Betul, tapi banyak dosa-dosa yang kita nggak ngerti tuh, yang kita nggak tahu dan kita nggak sadar. Makanya ulama mengatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang abror itu adalah maknanya orang-orang soleh. Ini bisa jadi ini insya Allah yang hadir di sini adalah orang-orang soleh. Itu kita ketika melakukan kebaikan belum tentu benar ketika kebaikan itu diorientasikan kepada al-muqarrabin, yaitu orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi tuh orang-orang yang baik menurut orang yang soleh, tapi menurut orang yang muqarrabin merupakan sebuah kesalahan. Misalnya hadirin sekalian, kita enggak perlu lihat Rasulullah deh. Kita enggak perlu lihat para wali-wali Allah ketika melakukan ibadah dan perbuatan yang lain. Kita lihat konteks zaman sekarang. Anak-anak Palestina tuh, anak-anak Bapak Ibu sekalian, bukan yang tuanya. Anak-anak pernah satu saat ada yang meninggal. Ketika meninggal kemudian ditemukanlah sebuah diary-nya dan dia menulis di situ dosa-dosa atau kesalahan yang pernah dilakukan. Apa dosa yang dilakukan hadirin jamaah sekalian? Satu, sebelum sholat Isya, dia sebelum tidur dia belum melakukan wudhu. Itu anak di Palestina menyatakan bahwa itu merupakan sebuah kesalahan tuh. Ini kalau orang-orang soleh kayak model kita yang ada di sini, sebelum tidur kita nggak melaksanakan wudhu dianggap biasa aja tuh. Tapi buat orang-orang yang muqarrabin itu merupakan sebuah kesalahan. Kesalahan juga yang dilakukan oleh anak-anak Palestina. Dia menulis di dalam diary-nya itu bahwa saya melakukan dosa karena saya tertawa terbahak-bahak ketika melakukan atau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan saya. Itu tawa terbahak-bahak bagian dari sesuatu yang salah Pak di sisi mereka itu. Kemudian juga ada lagi yang ketika dia membaca satu hari, membaca sholawat 1700 kali cuman dia membacanya dalam sehari, itu juga merupakan kesalahan dia itu. Maka kalau yang itu dilakukan kebaikan itu buat orang-orang soleh, di level mereka enggak. Itu orang anak-anak Palestina Pak, jangankan ke Rasulullah, orang-orang yang hidup di zaman sekarang pun di Palestina itu melakukan seperti itu. Ini artinya bahwa begitu banyak dosa, kesalahan, kehilapan yang kita kerjakan tapi kita enggak nyadar. Makanya perbanyak kita memohon istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ingin menyampaikan sebuah kisah sedikit mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita. Di dalam kitab Tarikh Baghdad ada seorang kita sebutlah gubernur Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini adalah tipe gubernur yang masyarakat enggak bisa berbeda dengan dia. Ketika menerapkan sebuah kebijakan, maka masyarakat yang tidak sepakat itu akan terjadi gampang sekali pembunuhan kepadanya. Ya misalnya kalau zaman Orde Baru, nggak ngerti kalau zaman sekarang tuh, begitu ada masyarakat yang tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah, tiba-tiba hilang aja tuh, dibunuh apa dipenjara nggak ngerti kita. Dulu ketika zaman Hajjaj bin Yusuf, ketika nggak sepakat dengan kebijakan pemerintah, maka pemenggalan leher itu sangat lumrah sekali dan ribuan orang yang sudah mati gara-gara Hajjaj bin Yusuf. Satu hari Pak, beliau berpikir, kenapa orang-orang yang ditaruh di tempat-tempat strategis seperti bawahannya dia seperti bupati, camat dan seterusnya, begitu dijadikan camat, kok enggak lama itu mengundurkan diri. Banyak yang mengundurkan diri itu orang yang diangkat sama Hajjaj bin Yusuf untuk menempati posisi di bawahnya. Sampai akhirnya dia berpikir, ini apa ini? Yang membuat kejadian seperti ini. Akhirnya dianalisa, oh ternyata orang-orang soleh banyak yang dimiliki oleh umatnya pada saat itu. Akhirnya beliau mencari cara. Dijadikanlah sebuah kebijakan di mana masyarakatnya diminta untuk membawa telur. Masyarakat besok membawa telur, kumpulkan di tempat sini. Akhirnya semua masyarakat nggak ngerti kebijakan apa nih yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf. Begitu membawa telur, kemudian beberapa hari setelahnya
Diperintahkan lagi kebijakannya, tolong bawa pulang lagi tuh telur-telur yang kalian bawa. Disuruh oleh pemerintah, disuruh oleh Hajjaj bin Yusuf ini. Masyarakatnya mungkin tambah bingung. Ini apa ini yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf? Suruh buat telur, fungsinya nggak ngerti buat apa. Udah dibawa, disuruh bawa pulang lagi tuh. Akhirnya karena harus ngikut kebijakannya, diambillah telur itu masing-masing perlu dibawa pulang. Tapi kan bingung Pak masyarakat itu. Telur yang dia bawa sulit untuk diketahui itu telurnya dia yang mana. Dia taruh di sini udah ketumpuk dengan telur-telur yang lain tuh. Akhirnya bawalah telur yang bukan miliknya pada saat itu. Semua orang melakukan hal yang sama. Akhirnya apa yang terjadi hadirin jamaah sekalian? Begitu Hajjaj bin Yusuf melakukan itu, dan kemudian ketika menaruh seorang pejabat di bawahnya, bupati dan camat kalau bahasa kita sekarang itu, gak diganti lagi, gak lengser lagi, dan tetap bertahan. Ternyata di sisi Allah ini merupakan sebuah kesalahan. Nih yang begini haji itu menjadi kesalahan Pak di sisi Allah. Gimana kalau lebih di atas itu? Maka kita nggak ngerti, kita sudah berkali-kali meminta pemimpin yang taat, pemimpin yang soleh, pemimpin yang bertakwa, kok belum dikasih juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita berdoa, mudah-mudahan Allah akan kirim pemimpin-pemimpin yang bertakwa, pemimpin-pemimpin yang betul-betul peduli kepada masyarakat Indonesia ini. Karena masyarakat Indonesia sudah capek Pak. Masyarakat Indonesia sudah capek ini, sulit cari pekerjaan, sulit makan dan seterusnya. Kalau diurus oleh orang-orang atau pemimpin yang bertakwa, insya Allah keberkahan itu akan turun kepada kita semuanya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnat tarawih jamiatan rahimakumullah. As-salatu la ilaha